Kemudian ikhwani rahimakumullah, gimana caranya biar dapat Lailatul Qadar? Ya, caranya yang 3 tadi dihindari, kemudian ada tambahan lagi. Apa itu? Jangan pernah meninggalkan sholat berjamaah, khususnya sholat isya. Sholat isya berjamaah. Karena ada dalam sebuah hadis disebutkan, siapa yang sholat isyanya berjamaah selalu selama bulan suci Ramadan, maka dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kalau kita isyaknya berjamaah, kita dapat tiket nih, tiket dapat Lailatul Qadar. Syaratnya kita ikut sholat isya berjamaah. Nah kalau kita sholat isyaknya nggak berjamaah, maka kita akan kehilangan kesempatan nih dapat Lailatul Qadar. Ya, kecuali kalau mungkin ada uzur yang berat sehingga tertinggal jamaah karena uzur, bukan karena kemalasan, bukan karena kesengajaan, tapi karena suatu hal tidak bisa berjamaah, maka Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tapi kalau kita udah rajin jamaah isya ini berjamaah, insya Allah kita dapat Lailatul Qadar. Kemudian berikutnya, kalau kita pengen dapat Lailatul Qadar, kita doakan muslimin wal muslimat, kita doakan orang-orang soleh untuk dapat Lailatul Qadar. Kita doakan, ya Allah, beri umat Rasulullah semuanya dapat Lailatul Qadar, jadikan semua umat Rasulullah dapat Lailatul Qadar. Terus kita pilih orang-orang khusus, ya Allah, jadikanlah fulan dapat Lailatul Qadar, jadikan fulan dapat Lailatul Qadar. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita mendoakan orang lain tanpa pengetahuan orang tersebut, maka akan ada malaikat yang berkata kepada kita, yang minta sama Allah Ta'ala, walaka mithluh, untukmu juga hal yang sama. Ya Allah, beri dia yang sama, beri dia Lailatul Qadar juga. Malaikat yang mendoakan kita dapat Lailatul Qadar ketika kita mau mendoakan orang lain untuk dapat Lailatul Qadar. Karena itu jadikan kebiasaan agar kita berdoa dengan bentuk jamak. Ya Allah, beri kami Lailatul Qadar. Sambil kita niatkan kami itu siapa? Pasangan hidup, orang tua, sahabat, kawan-kawan, teman-teman, umat Islam semuanya. Doakan semuanya dapat Lailatul Qadar. Nanti insya Allah kita akan dapat keuntungan yang besar. Feedbacknya itu kita. Ya, kita akan dapat feedback yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya jangan lupakan doa yang diajarkan Nabi SAW kepada istri tercinta beliau, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kita masih ingat Sayyidatuna Aisyah ini istri Rasulullah SAW yang sangat cerdas, belia, dan sangat dicintai Nabi Muhammad SAW. Karena itu pernah suatu ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Nabi Muhammad SAW, "Duhai Rasulullah, kalau saya ketemu malam Al-Qadar, saya harus minta apa gitu? Apa yang harus saya ucapkan? Minta apa sama Allah Ta'ala?" Karena Sayyidatuna Aisyah paham radhiyallahu anha, malam Al-Qadar ini malam yang sangat bernilai, malam di mana Allah kasih macam-macam, Allah kasih hadiah macam-macam, Allah kasih bonus macam-macam, dan Allah akan nanya sama banyak, mau minta apa kamu? Kamu butuh apa? Kamu pengen apa? Maka disitulah Sayyidatuna Aisyah berpikir radhiyallahu anha, kalau saya nanti ketemu Al-Qadar, saya minta apa enaknya ya? Tanya pada Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul pun mengatakan, "Quli, ucapkanlah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim." Maka dirangkai jadi doa itu ya, yang dibaca bulan suci Ramadan, dirangkai dengan hadis Rasul yang lain menjadi doa, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, dibaca 3 kali, ditutup dengan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Dibaca 3 kali, ditutup dengan ya karim tersebut. Nah ini dibaca sebanyak mungkin sama bulan suci Ramadan, khususnya di malam Al-Qadar. Ya, saya punya cerita menarik. Salah seorang temannya sepupu saya, berbelas-belas tahun yang lalu, salah seorang teman sepupu saya, yang dulunya dia masih di masa lampaunya, dia beberapa kali minum minuman keras. Kemudian dia bertobat pada Allah Ta'ala, kemudian bektinya sama ibunya luar biasa, sangat berbakti pada ibunya. Nah suatu hari di bulan suci Ramadan, ba'dal asar, setelah waktu asar, biasa berdua boncengan naik motor sama sepupu saya, cari santap berbuka untuk keluarga di rumah. Nah karena berangkat tuh belum sholat asar, biasa memang seperti itu, cari masjid untuk sholat asar berjamaah di masjid. Biasanya demikian, kalau masjidnya udah jamaahnya selesai, ya berjamaah sendiri. Motor diparkir oleh sepupu saya, kemudian temannya wudhu, temannya sholat sunnah di masjid. Sepupu saya kemudian berwudhu. Nah, apa yang terjadi? Sepanjang perjalanan tadi, waktu di motor,
Ini temennya di belakangnya diboncengkan tuh nanya, apa yang dibaca ya enaknya kalau Ramadan seperti ini? Teman saya ngucapkan, baca itu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Seperti yang saya baca di awal tadi. Maka ia pun membaca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah sampai naik motor tuh. Sampai ke masjid yang tadi sudah saya ceritakan, kemudian wudhu dan seterusnya. Nah, temannya sepupu saya sholat sunnah. Ketika sholat sunnah takbir, ya tiba-tiba terjatuh. Allahu Akbar, terus terjatuh. Ternyata terjatuhnya itu meninggal dunia. Jadi Allahu Akbar, meninggal dunia. Jadi meninggal dunia husnul khotimah. Dalam keadaan sholat di masjid, dalam keadaan berpuasa. Itu barokah dari baca doa tersebut. Jangan kemudian jadi takut, waduh Habib, nanti kalau saya baca kemudian saya mati gimana? Masya Allah, nah, ini pola pikir yang salah. Jadi kita baca insya Allah panjang umur, tapi kalau umurnya datang, ya insya Allah husnul khotimah, ya husnul khotimah. Nah, minimal apa? Minimal kalau kita baca doa tersebut, kalau kita ketemu Lailatul Qadar dan kita nggak paham, maka kita udah minta yang terbaik. Sesuatu yang Rasul ajarkan SAW kepada istrinya tercinta, nggak mungkin yang nggak baik. Pasti yang super, the best yang diberikan oleh Nabi SAW kepada istrinya. Ucapkan ini, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Duhai Allah yang maha pemaaf, tolong maafkan kami, tolong maafkan saya. Minta maaf sama Allah. Jadi permohonan terbaik sama Allah itu minta maaf. Ya, minta maaf sama Allah itu yang paling baik. Dan kita nggak akan dimaafkan sama Allah kalau kita nggak memaafkan orang lain. Kalau kita suka maafkan orang lain, maka kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini di antara tips gimana caranya biar kita dapat barokahnya Lailatul Qadar. Nah, yang akhiron, yang terakhir, ini 10 hari terakhir tersisa ini, mari kita lebih peka kepada orang-orang di sekitar kita. Sanak kerabat, karyawan, meskipun sudah kita kasih gaji itu karyawan kita, bawahan kita udah dikasih gaji. Kalau kita sebagai bos punya anak buah, mungkin udah dapat gaji dari kantor, tapi ya kita sadar diri, mawas diri. Gaji kantor ini cukup nggak sih buat teman-teman kita itu? Kalau nggak cukup, kita tahu harga beras sekarang 1 kilo berapa. Dia untuk zakat fitrahnya 3 kilo, pendapat yang lebih aman 3 kilo, umumnya 2,5. Ya tengah-tengahnya 2,7 kilo. 3 kilo kalau dia anaknya 5, dia sendiri 1, istrinya 1, udah 7. Ya, 7 kali 3, 21. 21 kilo, 20 kilo harus dia siapkan untuk zakat fitrahnya. Berapa uang yang harus dia keluarkan? Mungkin buat sebagian besar ringan, tapi buat sebagian besar itu berat. Ya, maka kita lihat nih, sekitar kita, teman-teman kita di kantor, yang gajinya mungkin jauh di bawah kita. Siapkan nih uang ya, untuk membantu saudara-saudara kita. Uang, cash. Ya, lebih manfaat daripada kasih pakaian, kasih apa sekarang ini modelnya orang kasih itu anter-anter itu kan ya, apa tuh pampers. Oh, pampers salah ya, hampers. Hampers. Ya, sedikit canda biar nggak tegang ini. Wajahnya banyak tegang-tegang ini. Nah, hampers itu boleh sih kasih hampers, tidak jadi masalah. Tapi kalau apa namanya orang yang butuhnya uang kasih hampers kan sayang nanti, kurang tepat sasaran. Nah, untuk saudara-saudara kita yang memang gajinya itu jauh di bawah kita, kita mampu menghitung lah, oh ini nggak mungkin cukup ini, nggak mungkin cukup. Nah, kita ambil berapa orang, nih, saya kasih dia di luar THR, ya di luar gaji kantor, bagian dari sedekah saya. Karena sedekah itu di bulan Ramadan sangat dianjurkan. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling dermawan. Tapi beliau adalah manusia yang super dermawan di bulan suci Ramadan. Ajwad ya, yang paling dermawannya Rasul di bulan Ramadan. Bulan lain sudah paling dermawan, di bulan Ramadan super dermawan. Nah, ini harus kita contoh. Kita harus bisa menjadi manusia yang lebih dermawan. Jangan nunggu udah nanti hari raya saja deh. Saya mau bagi-baginya hari raya. Butuhnya bukan hari raya, sebelum hari raya butuhnya. Jangan kita salah berpikir. Kalau hari raya mau kasih lagi, alhamdulillah. Semakin bagus, semakin banyak yang diberi akan semakin berkah, semakin bagus untuk orang banyak dan untuk kita dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan manfaat. Jazakumullah khairan. Saya tidak akan bicara panjang-panjang, tapi mudah-mudahan barokah
bisa kita amalkan. Tolong sampaikan sama yang lain. Kalau masih mungkin ada yang hubungannya dengan orang tuanya kurang baik, Anda mengetahuinya, tolong sampaikan dengan cara yang baik, sampaikan dengan cara yang santun agar berubah. Karena keberkahannya akan dicabut sama Allah Ta'ala, tidak ada barokahnya. Sekaya apapun dia, setampan apapun dia, secantik apapun dia, setinggi apapun pangkat dan jabatannya, sehebat apapun ilmunya, la sya'indallah, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada nilainya di sisi makhluk-makhluk yang dicintai Allah Ta'ala, di sisi para anbiya wal mursalin, di sisi malaikatul muqarrabin, di sisi bahkan batu-batu di sekitarnya sebetulnya lagi melaknat dia itu. Tempatnya dia pinjak marah sama dia, karena semua yang dimurkai Allah, makhluknya Allah semua juga murka sama dia, selain manusia dan jin. Ya, karena manusia dan jin karena taklif, sehingga ditutup, dihijab dan terhijab. Mudah-mudahan kita kelak termasuk orang-orang yang tidak terhijab, bisa mengenal Allah SWT dan mendapatkan ridho Allah Ta'ala dengan ridhonya orang tua kita masing-masing. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan atas waktunya. Wa'alafu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, doanya saya mengajak semuanya berdoa bersama yang tadi kita baca tiga kali seperti tadi ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.